Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabbir Farm dan kita ngebales dari pertanyaan teman-teman semua nih. Jadi pertanyaan ini sebelumnya seperti biasa kita pertanyaan-pertanyaan dari grup seputar pokoknya SPLN itu namanya di Facebook, grup Facebook. Dan kita ngebantu teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua lewat video kita. Oke, jadi yang pertama dari Bang Rizal. Yuk kita saling berbagi ilmu tentang manfaat timun. Timun biasanya katanya bisa nurunin birahi, ada juga yang bilang bisa menaikkan birahi lovebird. Timun Jepang katanya buat menaikkan birahi dan emosi, dan ada juga yang bilang timun Jepang bisa menstabilkan birahi. Jadi timun yang mana yang layak untuk si LB ketika kondisi birahi? Sebenarnya sama kayak birahi sama emosi, pemahaman birahi sama pemahaman emosi tentang cara penjemuran, tentang cara juga pemandian. Kita nggak bakalan bisa tahu mana penjemuran yang bisa naikin emosi, mana penjemuran yang bisa naikin birahi. Begitu pula dengan pemandian. Kenapa bisa begitu? Karena LB LB itu beda-beda, lovebird itu beda-beda. Beda-beda kemauannya, makanya saya sering bilang cari tahu dulu kemauan burungnya itu seperti apa. Ketika memang dimandiin, disemprot sedikit, birahinya naik atau enggak, atau mungkin emosinya naik atau enggak. Nah, di situ kita bisa cari kesimpulan. Dan ketika memang burungnya memang dalam keadaan contoh, dan kita sudah tahu nih pemandian untuk menaikkan birahi untuk khusus burungnya, kita semprot sedikit, birahi pasti naik, pasti bunyi. Begitu pula dengan yang lain, begitu pula dengan ketimun, timun maupun jagung itu sama. Tapi sebenarnya kalau dari konsep semuanya atau metode semuanya dari senior-senior semua itu memang timun itu untuk menurunkan birahi. Tapi sekali lagi bukan berarti semua burung bisa dipakein timun dan birahinya bisa turun. Jadi nggak semua ya. Jadi bisa dipahamin teman-teman ya. Oke, pertanyaan kedua dari Waleye, apa benar lovebird konslet itu burung birahi tinggi, emosi nol? Monggo sharing om dan step-step buat betina konslet. Sebenarnya kalau misalkan birahi tinggi, emosi di nolin bahasanya ya, itu nggak mau bunyi. Yang terjadi hanyalah ngeriwik. Modelnya begini, teman-teman punya burung over birahi, kesehariannya cuma ngeriwik, birahi, birahi, ngeriwik, birahi, birahi. Nah, itu memang tandanya emosinya nggak ada. Kita tahu aja burung over birahi aja begitu aja udah nggak ada emosinya, apalagi kita ngeapin birahinya, yang ada malah nggak tambah, malah kagak mau bunyi gitu teman-teman. Jadi ini sebagai contoh pemahaman teman-teman tuh masih untuk bahasa konslet tuh masih kurang. Tapi kalau misalkan saran saya, nggak perlu mikirin birahi emosi, asalkan teman-teman bisa tahu ngerti cara ngegacorin burung dan menstabilkan kegacorannya, insya Allah kedepannya bisa ke konslet. Jadi dari situ aja teman-teman, pemikirannya dari situ aja, nggak usah terlalu jauh birahi tinggi emosi nol, nggak usah mikirin yang macam-macam. Mikirinnya gimana caranya burung gacor dol sampai bocor, sampai ya udah, ketika memang sudah bocor kita nikmatin kebocorannya, kita jalan gantangan nyobek amplop, enak kan ya, daripada kita bahasanya burung udah gacor udah bocor kita proses dengan bahasanya tetap pakan kenceng, tetap pakan kenceng. Nah itu rata-rata pasti kedepannya macet, karena pengalaman saya pribadi ya seperti itu. Tapi kalau misalkan cara misalkan ya yang tadi saya bilang betina over birahi, birahinya benar-benar muncak, emosinya nol, kan termasuk burung yang over birahi ya kan. Cara ngegacorinnya gimana? Ini sebenarnya tips
udah lama ya videonya, itu udah banyak di video-video saya. Sebenarnya kalau misalkan betina over birahi enaknya begini, mungkin kita beli dari kualitas yang maksudnya harganya nggak terlalu mahal ya. Ya karena memang burung dasarnya macet, kita pertama cari itu. Nah kedua, kita pencarian materi dari betina over birahi itu memang nggak semuanya bisa kita proses. Ada beberapa burung yang bisa diproses dan juga yang tidak bisa diproses. Itu yang terpenting. Jadi ketika memang teman-teman beli burung over birahi udah proses capek-capek berbulan-bulan tapi nggak ada hasil, itu nggak usah karena salah settingannya. Bukan seperti itu, karena materinya yang pertama, materinya yang dicari. Kalau misalkan oke, kita beli burung yang murah, terus cara ngetahuin materinya begini, makanya kita beli burung yang untuk penggacoran itu jangan satu. Kalau mau main single ya seenggaknya 2 ataupun 3, kita proses semuanya dengan cara yang sama, ya insya Allah pasti 1-2 aja mah bisa kegacor. Dan pemahamannya begini teman-teman, kalau misalkan birahi tinggi emosi 0 untuk masalah ke konslet, itu saya kurang setuju kalau menurut saya. Karena kalau misalkan saya berpendapat dari burung-burung saya yang dulu-dulu aja ya, betina over birahi, cara penggacorannya itu dengan cara pakan tinggi terus juga mandi banyak. Pakan tinggi untuk menaikkan birahinya, dan ketiga itu ada banyak, ini pakan tinggi, terus ini mandi banyak, ini pesinggilan total. Pakan tinggi untuk menaikkan birahinya, ya kan, main mandi untuk menstabilkan birahinya. Jadi bahasanya pakannya kita tinggiin, tapi ketika memang mandiin, nah dia mulai turun birahinya pasti bunyi. Terus udah lepas dari mandi, birahi lagi tinggi, kita mandiin lagi, turun pasti bunyi. Nah emosinya gimana bang? Kan emosinya kan awalnya dari birahinya tinggi, emosinya 0. Misalkan ini begini ya, kita bantu, kita apin terus lewat pakan tinggi, tapi kita stabilkan lewat mandi, ya kan. Jadi bahasanya adanya di titik ini terus. Jadi ketika memang kita mandi turun, ntar habis mandi naik lagi, turun naik lagi. Nah emosinya gimana bang? Kok kagak bakalan nyampe ke birahi? Caranya dengan pesinggelan total. Pesinggelan total kan pasti naik bertahap sampai akhirnya udah ke titik ini, walaupun gak tinggi banget di emosinya. Nah kita stabilkan lewat birahi, pasti turun ketemu titik ini, jatuhnya awal pasti rata-rata sardot ngeriwik sambil ngekek, walaupun 5 detik terus 10 detik. Nah lama-lama biasanya langsung langsung panjang. Biasanya kalau misalkan sudah ketemu titiknya, wah dia 5 detik udah mulai mau gacor, 10 detik udah mulai mau gacor, walaupun tetap diawali lewat ngeriwik, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Dan enaknya kita bermain burung yang memang benar-benar permainan tinggi, birahi tinggi, itu rata-rata ketika memang sudah gacor, sudah bocor, itu keluar minornya, rata-rata seperti itu. Dan saya sering praktek seperti itu. Tapi tetap kalau misalkan teman-teman mencarinya burung yang memang murah, kualitasnya juga nggak tahu, dan burung cuman satu punyanya, kita proses juga agak capek ya, males juga. Tapi kalau misalkan memang saya saranin jangan merawat cuma satu, seenggaknya 2 ataupun 3 itu kita proses. Walaupun kita beli murah, beli dari Om Yokan, beli dari postingan yang kita tidak tahu, kita bisa melihat ke depannya. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya. Nah, kita lanjut dari kenceng. Mau tanya suhu lovebird saya udah ngekek panjang, tapi jedanya kurang dapet. Mohon bimbingannya, masih pemula. Jadi kalau misalkan burung yang sudah gacor, ngekeknya panjang, durasinya panjang, tapi jedanya kurang dapet, itu bisa kita pakai untulan. Sebenarnya tujuan untulan harus teman-teman ketahui. Untulan itu sebenarnya ketika memang sudah burung gacor, sudah bocor, kenapa harus pakai untulan? Untulan itu tujuannya itu untuk meredam
ketika memang kita ajarkan tiap hari kita petel, itu tujuannya itu memang untuk gimana caranya burung ketika memang dipisah dari pasangannya, dipisah dari untulannya, dipisah dari bahasanya temennya, gimana caranya itu langsung bunyi. Sebenarnya begitu tujuannya. Awalnya itu peredam, ketika memang burungnya berdua diredam. Gimana caranya ketika memang burung dipetel itu langsung mau bunyi. Mau yang dipetel pasangannya atau pelayarnya itu bebas kalau menurut saya, yang penting konsisten teman-teman. Sebenarnya begitu tujuan intinya kita bermain untulan. Dan saya sih lebih lebih apa ya, lebih seret di permainan untulan. Karena kalau misalkan main single ya kita udah pernah nyobain, main single itu emang agak susah. Dan untuk orang-orang yang memang sudah tahu, sudah paham tentang karakter burungnya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Sandi. Permisi, admin, izin bertanya soal perawatan lovebird betina single biar cuek dan anteng saat ditaruh di tiang besi. Gimana ya Om? Mohon masukannya para suhu. Terima kasih, salam pemula, Sumatera Barat, Kerinci, Jambi. Jadi kalau misalkan burung yang betina single nggak anteng, bahasanya kepo lah, itu biasanya rata-rata emosi. Tapi ada juga yang emosi dan birahi, ada juga yang emosi dan birahi. Karena begini, sebenarnya ada dua. Ketika memang burung kepo, pertanyaan burungnya birahi, burung emosi. Burung birahi itu burung yang kepo tapi nggak mau bunyi, cuman kepo, muter-muter, ngering tapi nggak bunyi sama sekali, cuman nebok ke bawah, muter-muter, nggak bunyi. Itu birahi biasanya. Dan kedua itu emosi. Emosi yang memang ngering sambil bunyi, sambil ngetik, sambil ngoek segala macam. Nah, di nebok juga sama yang seperti itu. Itu birahi sama emosi, tandainnya begitu. Jadi ketika memang burung sudah gacor, sudah bocor di rumah, di gantangan nggak mau bunyi dan hasilnya cuma begitu, itu memang wajar seperti itu. Karena pertama yang saya bilang, sebenarnya tujuan untulan itu sebenarnya dari situ. Tujuan untulan itu seperti itu. Jadi kita sudah terbiasa sama untulannya, digabung, kita petel, kita naikin, gantung ke gantangan, rata-rata langsung bunyi. Dan ada juga yang memang tidak bunyi. Memang itu ada beberapa faktor yang kita harus ketahuin sendiri gitu teman-teman. Sebenarnya tujuan untulan itu seperti itu. Sama juga kayak kita bermain baby sebenarnya, kalau pendapat saya. Permainan baby itu sebenarnya sama kayak permainan dewasa. Kenapa baby itu ketika memang di single kita gantung, sudah di rumah sudah gacor, sudah bocor, durasi udah panjang, kita gantung, kita naikin ke gantangan, rata-rata kepo. Ayo. Jawabannya apa? Jawabannya adalah emosinya ketinggian. Tujuan untulan permainan baby itu ya tujuannya untuk di lapangan biar nggak kepo. Mau dia hasilnya nanti ngeriwik ataupun bahasanya latah, koak-koak sambil loncat segala macam, itu hal wajar. Ya kan, tinggal kita maksimalin aja lewat gimana caranya rajin. Dan pertama kali yang harus terpenting itu adalah materi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Zeni. Minta ilmunya Om, LB saya macet total, di setting begini begitu, nggak mempan. LB saya pernah saya kawinkan hingga bertelur, tapi setelah saya angkat udah nggak mau bunyi, macet total. Gimana cara ngatasinya Om? Mohon bimbingannya. Kalau untuk ini betina apa jantan ya? Oh, pokoknya begitulah. Kalau untuk lovebird ketika memang sudah dikawinin, sudah ditelorin, itu memang ada beberapa faktor tujuan perawatnya. Itu yang pertama harus ketahuin. Tapi teman-teman harus ketahuin dulu dari belakangnya, flashback dulu ketika memang dia lagi single, sudah gacor banget atau belum, atau mungkin gacor terus tiba-tiba macet ditelorin. Nah, itu gimana caranya, kan begitu katanya. Tapi dia usahakan dia sudah merawat, sudah bertelur, sudah dirawat, habis itu tetap macet. Jadi begini teman-teman, kalau misalkan burung yang memang sudah bertelur, sebenarnya sama sih, jantan maupun betina itu sama sebenarnya kalau menurut saya. Karena tinggal gimana caranya kita memaksimalkan, kita flashback dari perawatan sebelumnya. Burungnya gacor maunya diapain dulunya, di single, di koloni,
terus main mandi. Nah, kok banyaklah proses. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan berspekulasi burung sudah gacor, sudah bocor, kita kawinkan, mungkin keteledoran kita, kesalahan kita, habis itu sampai buang telur. Walaupun macet, sebenarnya bisa diusahakan itu gacor lagi, itu bisa, sangat bisa kalau menurut saya. Dan saya itu ya memang dari dulu, mungkin juga teman-teman sama lah, ya kan, belajar jantan ataupun belajar betina jantan dulu, belajar jantan disuruh kawinin, macet kan, terus habis itu pasti gacor lagi, masuk ke buang telur pasti macet. Tapi ketika memang kita tahu caranya habis buang telur harus diapain, itu langsung gacor lagi. Begitu pula dengan betina. Betina kita dulu main factoran, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba kita kasih untulan jantan, tiba-tiba kawin. Awalnya dimasukin sama jantannya, itu ngedur 2 kali lipat durasinya dari durasi hariannya. Karena apa? Karena di situ ada peninggian emosi yang spontan lewat lawan jenis. Habis itu kawin pasti macet, ya kan. Tapi kalau misalnya kita tahu caranya, balik lagi durasinya dan ada nilai plus-plusnya. Nilai plusnya itu ya apa, bisa nadanya berubah, atau mungkin makin cuek, atau mungkin nggak bandel kayak dulu. Caranya sebenarnya simple. Single aja, permainan single aja tanpa diapa-apain pun itu bisa untuk penggacoran burung. Nah, pertanyaan berikutnya dari Gusti Fauzi, punya saya untulan. Punya saya untulan cuman koek-koek aja, semenjak nggak kerawat karena kerja, padahal tadinya bekas durasi, tapi sekarang cuman begitu aja. Kira-kira gimana ya suhu buat ngebalikinnya lagi? Kalau untulan kita cuman koek-koek, itu rata-rata dikawin dan emosinya tinggi, birahinya keredam. Sebenarnya caranya itu bisa disingle lagi, kita stabilkan birahi emosinya lewat pesinggelan. Pesinggelan bukan dalam arti kita nggak apa-apain pun, bisa jadi nggak begitu juga. Tapi teman-teman harus ketahuin, burungnya itu memang disingle, ya kan, kurangnya apa? Birahi atau emosi. Kalau emosi kita bisa bahasanya apa ya? Sebenarnya kalau emosi itu udah ngecangkup dari pesinggelan total. Tapi kalau birahi itu nggak bisa, walaupun kita pakai polos dengan pesinggelan total dan burungnya memang kurang birahi, nggak bakal bisa gacor. Bisa gacor tapi agak lama, itu alami. Nah, jadi gitu aja teman-teman pertanyaan dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.